saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kembali melalui ibadah online bersama kami, New Joy Community Church. Kami bersyukur setiap minggu kami terus Tuhan berikan kesempatan untuk melayani, untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara sekalian. Saya percaya saat kita menaikkan puji-pujian kita, Tuhan hadir di setiap kita, di tempat-tempat, di rumah-rumah kita, dimanapun kita berada. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Saya rindu untuk mengajak kita sekalian bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur dengan puji-pujian kita. Siapa yang menjadi harapanmu selama ini di dalam kau menjalani kehidupanmu? Biarlah Yesus selalu menjadi pengharapan setiap kita. Amin. Tanpa Tuhan di samping kita, kita tidak mampu menjalani hidup ini, saudara. Mari kita naikkan pujian ini. Kaulah harapan. Shalom, salam damai sejahtera bagi New Joy Family, Bapak, Ibu, Saudara, kawan-kawan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya sangat bersuka cita
bisa menyapa saudara, bisa bertemu kembali dalam ibadah online ini. Mari saudara, kita siapkan hati kita berusaha keras supaya hati kita seperti tanah yang subur, kita mendengar firman Tuhan, kita bisa mengerti dan kita bisa menghasilkan buah. Tuhan Yesus pernah menceritakan perumpamaan mengenai penabur, mengenai benih dan 4 macam tanah. Benih yaitu firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang jatuh di jalan, itu tanah yang keras. Dan seperti firman Tuhan ini jatuh di hati yang tidak mau menanggapinya. Lalu ada benih firman Tuhan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, saudara-saudara. Ya cuma sebentar karena tidak bisa berakar, seperti hati yang cuma dikuasai oleh emosi. Lalu ada benih yang jatuh di semak-semak duri. Dia tumbuh sebentar tapi dihimpit. Firman Tuhan mengatakan dihimpit oleh kekhawatiran dunia ini atau bahkan oleh keasikan dunia ini, sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Imannya gugur, saudara-saudara. Di firman Tuhan ada orang-orang yang sudah pernah dengar firman Tuhan, seperti murid Tuhan Yesus Yudas. Dia hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi akhirnya dia tega untuk menjual gurunya hanya untuk 30 keping perak. Dan juga bisa diumpamakan seperti Ananias Safira. Ananias dan Safira istrinya itu juga dia berdusta. Juga bisa istrinya Lot, dia sudah keluar dari kota yang Sodom dan Gomora yang akan dimusnahkan Tuhan, tapi dia kembali menengok ke belakang. Saudara-saudara, saya berharap kita semua adalah seperti tanah yang subur, firman Tuhan boleh masuk, kita dengar, dan juga firman Tuhan akan menghasilkan buah karena kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh kita bisa mendengar dan mengerti akan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya berdoa dan berharap iman kita selalu bertumbuh, kita mengalami banyak kemenangan dan mujizat demi mujizat dalam mengiring Tuhan Yesus. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama, panggilan berbakti yang diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kami kembali boleh menghampiri Tuhan. Kami boleh mempersiapkan hati kami dengan baik supaya kami boleh tanggap dalam mendengar firman Tuhan, dan Roh-Mu yang kudus akan memberi pengertian kepada kami supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu, murid Tuhan yang menghasilkan buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan, kami siap memuji-muji Tuhan, kami siap untuk beribadah. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Tuhan memberkati Lisa dan Heri yang menolong kami untuk memuji-muji Tuhan. Dan Tuhan juga menolong hamba-Mu Pak Leo yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami semua boleh duduk tenang, kami boleh mempersiapkan hati kami dan telinga kami supaya kami bisa mendengar dengan baik. Kami tidak diganggu oleh melamun atau dengan hal-hal yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah waktu ini kami serahkan kepadamu. Engkau bekerja, Engkau beracara di tengah-tengah kami. Tuhan juga mau melawat setiap anak-anak Tuhan, setiap mereka yang memiliki pergumulan. Tuhan, Engkau yang mau mengangkat beban mereka. Mungkin ada pergumulan sakit penyakit, ada pergumulan keluarga,
anak atau suami istri atau orang tua, mungkin dalam pekerjaan atau banyak yang lain. Biarlah kami boleh menyerahkannya kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Engkau sanggup menolong setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu saat ini. Kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Biarlah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati dan memimpin ibadah kami. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Percayakah saudara bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan di dalam hidup kita? Amin. Yang percaya saya undang lagi untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji-muji Dia. Kasih dan rahmat-Nya selalu baru dalam hidup kita setiap pagi. Amin. Mari naikkan pujian ini. Tiada berkesudahan. Kemuliaan buat Allah kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Karena itu jadikan Dia sumber pengharapanmu di tengah gelombang kehidupan dunia saat ini. Biar kita tetap percaya, kita mau terus pegang janjinya di dalam hidup kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Mukjizat pasti dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Naikkan pujian ini, Yesuslah pengharapanku.
tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu, ku dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya, katakan aku percaya. Aku percaya, sekali lagi. Aku percaya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Puji Tuhan. Saudara percaya, mujizat pasti dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Silakan duduk, saudara. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang menjadi andalan hidupmu selama ini? Hartamu kah? Anakmu? Orang tuamu? Pekerjaanmu? Semua itu hanya sementara, saudara. Semuanya itu tidak sekuat bila dibandingkan Tuhan Yesus kita yang hidup. Dia yang bangkit dari kematian, dia yang punya kuasa yang luar biasa. Jadikan dia andalan hidupmu. Amin. Kita mau persiapkan hati kita mendengarkan firman. Kita mau naikkan satu-satunya yang kuandalkan. Biarlah Tuhan yang menjadi sandaran dan pengharapanmu. Waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang engkau nantikan saat ini? Engkau menantikan kesembuhan, engkau menantikan pertolongan Tuhan. Panggil dia, Tuhan, kau sandaran hidupku. Kau satu-satunya yang aku andalkan dalam hidupku. Biar engkau yang menyelamatkan hidupku. Naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Pulihkan kami Tuhan, sembuhkan kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, benar Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat siang New Joy Community Church. Selamat siang saudara-saudara dan kawan-kawan dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus selalu setia dan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Hari ini kita akan lanjutkan di perikop yang berikut, yaitu dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara, ya. Apa rintangan dalam kehidupan manusia? Ya, banyak barangkali ya. Tetapi ada dua hal besar yang sangat menjadi rintangan untuk hidup manusia, yaitu penyakit dan kematian. Saudara setuju? Ya, penyakit dan kematian. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada penyakit dan tidak ada kematian di dalam kehidupan manusia, wah, alangkah majunya kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Betul? Ya, karena pengetahuan terus bertambah, tidak ada penyakit, tidak ada kematian, maka kehidupan itu sangat indah sekali. Karena penyakit dan kematian itu yang membuat manusia itu sedih dalam hidupnya, ya. Dan saudara bisa bayangkan kalau kesedihan itu menjadi bagian kehidupan manusia karena adanya penyakit dan kematian, maka kehidupan manusia itu penuh dengan penderitaan, ya. Dan Alkitab memang mengajarkan adanya penyakit dan kematian itu karena akibat dari dosa, ya. Akibat dari dosa, maka ada kematian di dalam dunia ini, ya. Dan dikatakan di Roma, upah dosa itu adalah maut. Dan semua penyakit itu merupakan bentuk untuk kematian di akhirnya, ya. Sehingga karena adanya penyakit dan kematian, maka kita sebagai manusia selalu ada penderitaan di dunia ini. Tapi jangan khawatir saudara-saudara, jangan putus asa, karena ada kabar baiknya, ya. Kabar baiknya itu Tuhan Yesus Kristus yang setia kepada kita. Dan saya harap kita harus mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita pribadi, ya.
Dan kalau kita sudah kenal sama dia, kita harus memberitakan tentang Yesus kepada siapa saja. Ya, bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan setiap penyakit dan sanggup mengalahkan kematian. Amin, saudara-saudara. Ya. Nah, misinya Tuhan Yesus itu begitu. Ya, dia membawa kuasa di atas muka bumi untuk memberikan kesembuhan ke segala penyakit, dan juga dia sanggup dan mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Ya. Mari kita baca firman-Nya. Nanti setelah itu kita berdoa, lalu kita akan teliti satu persatu. Ya, mari kita baca. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami mempunyai satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup ini, yaitu kami mempunyai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, dan juga Yesus Kristus yang mempunyai kuasa untuk membuat kesembuhan, mengadakan kesembuhan, dan juga mengalahkan kematian dan membangkitkan orang mati. Karena itu Bapa di surga, biarlah kami ingin belajar sejenak, mempelajari firman kebenaran-Mu ini, sehingga biar dari pendengaran firman ini kami terangkat iman kami, dan kami lebih-lebih percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang manusia tidak bisa lakukan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu saja. Amin. Amin, saudara-saudara ya. Mari kita mulai dengan cerita anak perempuan kepala rumah ibadat ini yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dari ayat 18 sampai 19. Kita perhatikan ya, kepala rumah ibadat ini permintaannya kepada Tuhan Yesus itu sangat spesifik. Ya, kita bisa mempelajarinya bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Dan nanti pada waktu kita membahas perempuan yang mempunyai sakit pendarahan itu, dan juga kita akan belajar iman dia. Ya. Nah, dari ayat 18 sampai 19 ditulis seperti ini, saudara-saudara. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama
dengan murid-muridnya, ya. Sangat spesifik sekali. Kepala rumah ibadat ini meminta kepada Tuhan Yesus, ya. Kelihatannya sepertinya dia memerintah kepada Tuhan, ya. Tetapi tidak, saudara perhatikan, dia meminta dengan penuh hormat dan percaya, penuh hormat dan percaya, ya. Lihat dah. Lalu menyembah dia. Kalau menyembah artinya pasti kemungkinan dia sangat hormat sekali kepada Tuhan Yesus. Dia tidak menyuruh, ya. Dia menyembah, ya, kepada Tuhan Yesus, dan dia minta secara spesifik sekali, dan dia percaya kalau Tuhan Yesus taruh tangannya ke atas anak perempuannya, pasti anak itu sembuh, ya. Jadi kalau kita melihat dan mengetahui Tuhan itu Maha Kuasa, sudah pasti, ya. Tetapi kita juga mau belajar beriman seperti kepala rumah ibadat ini, ya. Dia minta kepada Tuhan Yesus secara spesifik sekali, penuh dengan iman, ya. Dia bilang, taruhlah tanganmu padanya dan dia akan hidup. Dia percaya bahwa Yesus sanggup untuk membangkitkan putrinya, anak perempuannya, dengan satu sentuhan saja. Anak itu akan sembuh. Berlainan, saudara-saudara, dengan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama ada beberapa orang yang memang bisa mempunyai karunia menyembuhkan seperti Eli, dia menaruh badannya ke seorang anak perempuan. Tetapi Tuhan Yesus itu lain dengan yang lain-lain. Dia hanya sentuh anak perempuan itu, lalu anak perempuan itu akan bangkit, ya. Nanti kita akan lihat, saudara-saudara, ya. Yesus ini, ya, selain dia bisa menyembuhkan orang dari jauh, juga dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, kita bisa lihat kepala rumah ibadat ini mempunyai iman yang sangat besar sekali, ya. Dia memintanya juga dengan spesifik sekali. Walaupun dia memintanya dengan seperti menyuruh, tetapi dia memintanya dengan menghormati pribadi Yesus. Dia percaya kepada Yesus, ya. Dan ini mengajar kita, setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan dengan hormat dan juga dengan iman. Saudara-saudara, ya. Dengan hormat dan juga dengan iman. Karena itu ditulis di Alkitab di Ibrani 11 ayat 6, ditulis begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Jadi kepala rumah ibadat ini datang dengan hormat dan juga dengan iman. Demikian juga pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Dia, kita berdoa dengan hormat dan juga dengan iman, dan itu akan diupahi oleh Tuhan. Ya, diupahi oleh Tuhan. Lalu apa tanggapan Yesus? Tanggapan Yesus, dia mau. Dia bangun, lalu dia mengikuti. Dia tidak menolak, dia bangun, dia mengikuti kepala rumah ibadat itu ke rumahnya. Ya. Jadi jelas, saudara-saudara, pada waktu kita berdoa, ya, sudah jelas di Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan ingin kita berdoa dan meminta kepada Dia. Ya, jelas di Alkitab. Dia malah mendorong. Kan juga ada firman-Nya mengatakan, mintalah, maka engkau akan diberikan. Kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu belum meminta.
Jadi sebenarnya rahasianya saudara-saudara menjadi anak Tuhan itu meminta. Bukan arti kita menjadi pengispal, tetapi kita diajarkan untuk mempunyai satu relasi yang manis sekali dengan Tuhan Yesus. Seperti Bapa dengan anaknya. Ya, seperti Bapa dengan anaknya. Saya senang sekali dengan satu perikop dari Matius pasal 7 yang dikatakan begini. Pasal 7 ayat 7 sampai 8. Tulis begini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jelas sekali. Jadi pasti kepala rumah ibadat ini mengetahui karakter Tuhan. Ya, jadi dia meminta secara spesifik untuk Tuhan Yesus itu menjamah satu kali saja, lalu anaknya itu akan hidup. Ya, demikian juga kita bisa menghampiri Tuhan secara spesifik di dalam doa-doa kita. Ya, karena Alkitab mengajarkan gitu. Kalau Alkitab mengajarkan itu, maka kita harus melakukannya. Ya, kita bisa mempraktekannya. Ya, dan kita percaya Tuhan mendengar doa saudara, dan Tuhan menjawab doa saudara. Ya, itu yang pertama saudara-saudara. Nah, kalau kita ikuti terus ya dari perikop ini, dari ayat yang berikutnya itu ayat 20 sampai 22, kita akan mempelajari seorang perempuan yang mempunyai penyakit pendarahan. Dia mempunyai iman, tetapi cara dia menghampiri Tuhan Yesus itu sepertinya malu-malu, saudara-saudara. Ya, tetapi dia punya iman. Ya, kenapa malu-malu? Kemungkinan kalau di dalam sejarah orang Israel itu zaman dulu, wanita itu tidak boleh memegang lelaki. Ya, apalagi kalau wanita itu lagi pendarahan, itu dia harus jauh dari lelaki. Ya, sehingga pada waktu perempuan itu ingin disembuhkan, dia diam-diam menjamah jubah Tuhan Yesus. Ya, kita baca di ayat 20 sampai 22. Ya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ya, jadi pada saat dia menjamah jubah Tuhan Yesus, dia sembuh. Diyakinkan karena imannya kepada Yesus itu dia sembuh. Ya. Berbeda dengan kepala rumah ibadat, pada waktu dia meminta kepada Yesus secara spesifik, secara terang-terangan, ya. Dan perempuan yang mempunyai pendarahan ini, dia mempunyai iman juga, tetapi dia memintanya dalam hatinya. Dengan diam-diam dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Ya. Kemungkinan dia memang malu, kemungkinan dia merasa tidak layak untuk menjamah seorang pria, apalagi kalau dia itu mempunyai sakit pendarahan. Tetapi Tuhan Yesus itu mengetahui kelemahan kita. Ya. Tuhan Yesus mengetahui kekurangan kita. Dan dia tidak meminta persyaratan. Yang dia minta itu kita percaya kepada dia. Ya. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang dekat kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus dekat di dalam kehidupan anak-anaknya.
Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang jauh dari kehidupan kita. Dia ada di dalam pengalaman kehidupan saudara setiap hari. Kalau saudara mau tahu. Kalau saudara izinkan dia ada di dalam kehidupan saudara, setiap hari dia ada di dalam setiap area di dalam kehidupan saudara. Ya, dia ada di dalam pengalaman seluruh kehidupan anak-anaknya. Yang baik, yang tidak baik, yang sedih, yang sukacita, ada dia di dalamnya. Ya. Kekurangan kita, kelemahan kita, dia tahu. Yang dia hanya rindukannya itu, maukah kita percaya kepada dia? Kita meminta kepada dia, kita mau memohon kepada dia, dan kita mau berharap kepada dia di dalam setiap perkara, saudara-saudara. Karena perkara kita di dalam kehidupan ini banyak sekali. Ya. Dan Tuhan Yesus tahu, dan dia menunggu saudara itu berkata-kata kepada dia. Dia menunggu saudara memohon kepada dia. Dia menunggu saudara untuk mempersilahkan dia masuk ke dalam kehidupan saudara. Karena itu saudara-saudara, kalau kita melihat berikutnya, ayat yang berikutnya, tanggapan Yesus itu penuh kasih. Ya, penuh kasih dan juga meyakinkan. Ya, ditulis gitu. Teguhkan hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Dalam arti kata, imannya itu sudah menjadi sarana untuk kesembuhan dia sendiri. Ya, jadi tanggapan Yesus itu penuh kasih dan malah meyakinkan. Ya, seringkali pada waktu kita berdoa, kita minta sesuatu seperti ini, kita tahu bahwa Tuhan ini sedang menjawab doa saya. Ya, sedang menjawab doa saya. Dan mujizat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu baik dan sayang kepada saudara. Sayang kepada anak-anaknya. Dan dia mempunyai kuasa untuk segala perkara, termasuk penyakit. Ya. Segala perkara, segala problem, saudara bawa ke dalam dia bisa tanggulangi dan menolong saudara. Ya. Amin, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk ayat berikutnya. Kita kembali kepada anak perempuan kepala rumah ibadat itu. Ya, di ayat 23 sampai 26. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ya. Jadi pada waktu Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, di depan rumahnya atau mungkin juga di dalam rumahnya itu sudah banyak orang. Ya, ada peniup seruling dan masyarakat banyak. Ya. Dan pada waktu Tuhan Yesus bilang bahwa anak perempuan itu tidur, tidak mati, Tuhan Yesus ditertawakan, saudara-saudara. Ya, Tuhan Yesus ditertawakan sehingga boleh dikatakan bahwa orang banyak itu tidak menghormati Tuhan Yesus. Kerumunan orang banyak itu tidak sopan dan tidak percaya kepada Yesus. Lalu apa tanggapannya kepada orang banyak itu? Tentu Tuhan Yesus itu pasti orang yang beribawa, ya, beribawa sehingga dia mengusir orang banyak itu dari rumah kepala rumah ibadat itu. Ya, kadang-kadang saya suka bertanya, kenapa biar aja orang banyak itu melihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan itu, tetapi Tuhan Yesus mengusir, ya, mengusir mereka keluar rumah. Kemungkinan Tuhan Yesus tidak mau mereka itu mengetahui, kemungkinan, ya, karena dari sikap orang banyak tersebut
sudah mentertawakan dan sudah memberikan petunjuk bahwa mereka itu tidak percaya kepada Yesus. Ya. Lalu saya cari-cari kemungkinan seperti ini, saudara-saudara. Ya. Pernah di Matius 13, ya, di Matius 13 ayat 10, 13, ya begini. Katakan begini. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka, ya, dalam perumpamaan? Jadi ada yang dikatakan mereka itu pasti orang banyak, ya. Tetapi Tuhan Yesus sedang menjelaskan kepada murid-muridnya, kepada jemaatnya. Ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Lalu ayat 12, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Yang mempunyai iman akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai iman. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi firman Tuhan itu jelas, saudara-saudara. Bagi mereka yang percaya, Tuhan memberi. Bagi mereka yang tidak percaya, semua perbuatan Tuhan itu masih misteri untuk mereka. Bukan Tuhan Yesus itu memilih-milih, tidak. Tetapi Tuhan Yesus tahu siapa yang akan menolak dia. Dan kalau seandainya mereka tidak percaya, maka dari pikiran mereka itu sendirilah mereka itu tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus akan lakukan. Karena kalau kita mempunyai iman, iman itu akan menuntun kita paham atas firman Tuhan. Dan kita harus mendekati Tuhan di dalam sikap iman kita. Dan kita harus memahami firman-Nya. Itu penting untuk menambahkan iman kita. Jadi hasil akhir cerita ini, ya, Tuhan Yesus itu memegang tangan anak perempuan itu, lalu dia bangkit. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan dan juga dia sanggup untuk membangkitkan orang mati. Ya. Pasti Tuhan itu mempunyai kuasa. Tapi yang saya ingin saudara perhatikan, yaitu iman dari kepala rumah ibadat itu dan juga iman dari perempuan yang mempunyai penyakit pendarahan. Dua-duanya mempunyai iman. Saya ingin saudara juga mau beriman kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita mempunyai iman? Kan gampang, sudah sering diajarkan. Ya, apa itu iman? Iman yaitu percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan dan belum terjadi. Dan syarat penting dalam beriman yaitu mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Dan untuk mengasihi Tuhan Yesus, kita harus percaya bahwa Tuhan yang tidak kelihatan itu, ya, tetapi kita bisa rasakan dan kita bisa lihat dari iman kita, dari mata rohani kita.
Dari mata rohani kita, dari iman kita itu kita bisa melihat dan mengasihi Tuhan. Masih susah? Dari mana datangnya iman? Datangnya iman itu dari, pertama-tama kita belajar dari pendengaran. Ya, di kitab Roma itu ditulis, iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan apa? WA? No. YouTube? No. Ya, dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, saya bisa jamin, saudara tahu 100 buku di sebelah kanan saudara, lalu di sebelahnya ada Alkitab. 100 buku ini mengajarkan semua pengajaran-pengajaran tidak akan membawa saudara beriman kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara baca firman Tuhan ini akan berkata-kata kepada saudara dan akan menambah iman saudara. Selain dari membaca Alkitab, juga pendengaran akan firman itu dari khotbah. Banyak teknologi sudah demikian maju, ya. Dengar itu khotbah-khotbah yang bagus-bagus dipilihin, didengar, dipelajari. Ada teknologi yang udah maju, perikop demi perikop, ada suaranya, kita bisa dengerin. Berulang. Pendengaran dari firman Tuhan itu akan menambah iman saudara. Amin, saudara-saudara. Jadi gampang apa yang Tuhan Yesus sarankan untuk kita, itu semuanya segala-galanya yang kita bisa lakukan asal kita mau. Iman itu penting untuk kehidupanmu. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita membutuhkan iman. Ya. Yang pertama, iman datang dari pendengaran. Lalu kedua, dari pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya. Ada pepatah mengatakan tidak kenal, tidak sayang. Ya. Tidak kenal, itu bisa diaplikasikan ke semua orang, termasuk saya sendiri. Kalau saya tidak membaca firman Tuhan, saya tidak kenal Tuhan. Kalau saya tidak kenal sama Tuhan, bagaimana saya mau mengasihi Dia? Bagaimana saya bisa beriman kepada Dia? Tetapi setelah saya baca firman Tuhan, saya mendengar khotbah, saya baca terus, lalu saya mengenal, oh Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan itu bisa menyembuhkan. Tuhan itu bisa mengalahkan kematian. Maka kita percaya. Ya, dan itu harus dilakukan setiap hari supaya kita memang benar-benar walk with God, berjalan bersama Tuhan setiap hari. Setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, sepertinya jadi sahabat yang kental. Lalu tambah hari tambah sayang Tuhan, betul? Ada lagunya, tambah hari tambah cinta Yesus, ya. Lalu tambah benci sama dosa. Itu saudara-saudara, ya. Jadi harus juga diikuti dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan, ya. Nanti kalau sudah punya pengalaman pribadi, datang ke KTB, datang ke ibadah, datang ke doa, supaya nanti dari pengalaman pribadi saudara bisa memberikan kesaksian. Karena dari pendengaran kesaksian dari saudara-saudara seiman kita, itu bisa menambahkan imanmu. Menambahkan imanmu. Ya, kesaksian dari saudara-saudara seiman itu penting. Karena dikatakan jangan jauhkan kegiatan ibadahmu. Jangan. Saudara tidak bisa bertumbuh sendiri tanpa saudara-saudara yang lain. Tidak bisa. Tapi kalau kita selalu berkumpul, berdoa, mempelajari firman Tuhan ya, lalu iman kita akan bertumbuh. Jadi itu 3 hal yang saudara harus lakukan kalau saudara
mau ditambah-tambahkan imannya. Itu mendengar firman Tuhan. Nah, lalu kedua, mempunyai pengalaman pribadi. Tuhan, berikan saya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi Tuhan kasih, ya, macam-macam, kesembuhan, jawaban doa, atau apa saja, saudara-saudara, apa saja, banyak. Tuhan itu Tuhan yang memberikan pengalaman sama kita. Ya, kalau orang zaman dulu tuh orang Kristen bilang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memberikan pengalaman kepada anak-anaknya. Ya betul juga. Kalau kita baca Alkitab, semua anak-anak Tuhan ini dari Abraham, dari Musa itu semuanya orang-orang yang mempunyai pengalaman dengan Tuhan lalu diceritakan di Alkitab, lalu kita belajar dari mereka. Bukan saja belajar dari mereka, dan juga kita belajar dengan Tuhan Yesus sendiri. Gumuli dia. Ya, dan juga jangan takut dan malu-malu. Tuhan itu selalu menanti saudara. Amin, saudara-saudara. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Biar itu boleh menjadi berkat dan menjadi pelajaran untuk kita bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan pengalaman, Tuhan yang terus memberikan iman kepada kami. Dan Tuhan adalah Tuhan yang begitu setia dan penuh kasih. Tuhan selalu menunggu permohonan doa kami. Tuhan selalu setia mendengarkan doa kami. Dan Tuhan juga setia untuk menjawab doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk siang hari ini kami bisa belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu saja. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Seperti biasa kita berdoa untuk election. Tidak berapa lama lagi kita akan mendapatkan presiden yang baru. Ya, kita terus berdoa agar Tuhan memberikan yang baik. Ya, Tuhan memberikan yang baik. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Bapa di surga, kami berdoa dari sisi sebagai orang percaya. Kami ingin mempunyai seorang presiden yang kemungkinan juga banyak kekurangannya. Tapi kami berdoa kalau Tuhan izinkan kami boleh mempunyai seorang presiden, orang yang percaya kepadamu, yang selalu berusaha untuk memperbaiki negara ini dengan baik. Khususnya bangsa Amerika. Dan kami berdoa agar Tuhan membangkitkan kembali negara ini menjadi negara Kristen. Tuhan jaga. Tuhan berikan kemenangan untuk anak-anak Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang tidak mempercayai Tuhan. Kalau kami tidak mempercayai Tuhan, maka malanglah hidup ini. Tapi kalau kami mempercayai Tuhan, alangkah bersyukurnya bahwa Tuhan akan memberkati dan mengupahi orang yang percaya kepadanya. Kami bersyukur debat presiden sudah selesai, dan biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memimpin pemimpin yang memang anak-anak Tuhan untuk menjaga negara ini selalu di dalam pengawasan-Mu. Berkati Presiden Trump,
Berkati dia agar dia boleh menjadi presiden yang baik. Kalau dia boleh mempunyai kekurangan, kesalahan, tapi kami ingin juga mau melihat keberadaannya. Kalau memang dia jujur untuk membawa kembali negara ini menjadi negara yang baik di mata Tuhan, biarlah itu terjadi. Dan kiranya ini boleh menjadi permohonan kami. Bukan artinya kami tidak menyukai yang lain, tetapi kami ingin ada di dalam pegangan Tuhan, bukan pegangan yang lain. Juga kami berdoa untuk negara Indonesia, ya Tuhan Yesus. Engkau sertai negara ini untuk menjadi negara yang bersatu. Kalau negara yang bersatu, rakyatnya itu diberkati Tuhan. Dan negara yang bersatu dan takut akan Engkau, itu akan diberkati oleh Tuhan. Berkati Presiden Jokowi dengan seluruh menteri-menterinya, termasuk setiap aparat-aparat negara. Engkau berikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan, dan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga kami berdoa untuk COVID-19 pandemi ini bisa berlalu dan bisa didapatkan vaksin sehingga manusia boleh kembali lagi ke dalam kehidupannya yang biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, dan Lisa akan memimpin kita dalam lagu How Great Is Our God. Lalu kita masuk ke dalam benediction. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah segala perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan selalu ada padamu. Biarlah Tuhan terus menambahkan imanmu, supaya engkau hidup mengiring Tuhan dengan iman, percaya kepada Dia, bahwa Dia selalu menanti doa-doamu. Dia selalu merindukan kedatanganmu bersekutu dengan Dia. Diberkatilah di dalam pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu, demikian juga di dalam pemberianmu, supaya itu dilipat gandakan oleh Tuhan, hanya untuk kemuliaan dan kehidupanmu yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gelapkah
jalan di hidupmu telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubah kamu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubah kamu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang.